Apa sih beriman kepada Rasul itu? Hmm, hmm. Rasul sendiri adalah seorang laki-laki utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan ajarannya kepada umatnya. Sedangkan iman berarti percaya dan meyakini. Jadi, beriman kepada Rasul itu artinya kita mempercayai keberadaannya dan kebenaran daripada ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah menyuruh kita untuk menerima ajaran daripada para rasul. Sedangkan di surat lain, Allah mengecam keras siapa saja yang tidak beriman kepadanya dan juga para rasulnya. Surat An-Nisa ayat 164 menjelaskan ada banyak sekali kisah-kisah para rasul dan hanya Allah lah yang tahu jumlah pastinya. Tetapi ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berdasarkan dalil naklinya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul lagi hingga hari kiamat, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir yang akan memberikan syafaat. Rasul-rasul Allah memiliki sifat-sifat istimewa yang membedakannya dengan manusia biasa. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga ada sifat jais. Seorang rasul tidak pernah memiliki sifat kedustaan maupun kemunafikan. Karena seorang rasul wajib bersikap benar dalam semua perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, para rasul memiliki sifat as-siddiq, artinya jujur atau selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Seorang rasul adalah orang yang terpercaya. Oleh karena itu, tiap-tiap rasul diberi amanah membawa risalah dan mereka selalu menjaga risalah tersebut. Al-amanah adalah sifat berikutnya yang berarti dapat dipercaya. Tablik yang memiliki arti menyampaikan. Yang disampaikan pada hal ini adalah semua wahyu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia. Sifat wajib bagi para rasul yang terakhir adalah fatonah, yang memiliki arti cerdas. Para rasul memiliki kecerdasan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun pada masanya. Kecerdasan inilah yang membuat mereka memiliki perkataan dan tindakan yang bijaksana. Tidaklah mungkin seorang rasul berbuat dusta atau berbohong, karena para rasul memiliki sifat mustahil, yaitu kizib, yang artinya dusta atau bohong. Khianat. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat kepada Allah. Semua yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan. Kitman, yang artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diberikan kepadanya. Seorang rasul adalah tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai masalah umatnya. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Sifat jais adalah sifat yang boleh ada pada diri rasul. Sifat ini biasanya juga ada pada diri orang lain yang bukan rasul, seperti menikah, makan dan juga minum, dan juga sifat bersedih maupun bahagia. Tugas para rasul sangat berat
dan mereka mendapat ujian yang berat pula. Dengan keistimewaan sifat-sifat mereka, mereka berhasil menjalankan tugas tersebut dengan sempurna. Nabi Muhammad juga diberikan tugas oleh Allah yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Menurut penafsiran dari Ibnu Katsir, Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul memiliki tugas yakni sebagai saksi atas keesaan Allah dan juga sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, juga sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir atas siksaan yang mengerikan, juga sebagai penyeru kepada semua umat manusia untuk menyembah Allah, juga sebagai cahaya yang menerangi dengan kebenaran. Ada beberapa hal-hal penting yang harus turut diyakini seorang muslim ketika beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semakin kuat keimanan seseorang kepada para Rasul, semakin kuat pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang dibawa para Rasul tidak lain adalah wahyu Allah. Meyakini kebenaran wahyu Allah merupakan masalah dasar bagi siapapun yang mencari jalan kebenaran. Menjadikan para Rasul sebagai teladan adalah hal yang benar karena para Rasul adalah manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah. Para Rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji dan juga terbebas daripada dosa. Lalu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari beriman kepada Rasul? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah semakin sempurnanya iman kita. Hikmah berikutnya adalah kita terdorong untuk menjadi lebih baik dengan meneladani sifat para Rasul untuk menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah yang terakhir adalah kita menjadi tahu hakikat diri kita bahwa kita diciptakan untuk mengabdi pada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada nabi dan rasul, hendaknya kita sering membaca dan mempelajari kisah hidup para nabi dan rasul. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.